Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang game puzzle yang ada kepingan berlubangnya. Jadi seperti puzzle-puzzle yang ada di permainan anak-anak ya, tapi ini dibuat dengan cara digital. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah membuat kotak biru, kemudian kita beri shape ya yang berbentuk bulat. Kita tengahkan, bisa dengan cara klik, kemudian pilih line center ya. Ini jika pada PowerPoint 2016 ke atas dia tidak perlu seperti ini, tapi kalau jika PowerPoint 2016 ke bawah bisa seperti ini ya, diberi line center untuk menengahkannya atau supaya tengah, sehingga dia muncul garis-garis panduan ini. Dibuat 4 keping ini pada 4 sisi. Kita membutuhkan 4 keping puzzle nanti ya. Nah, seperti ini kita tengahkan, dia ada garis panduannya. Ini kita hapus saja. Kemudian yang sudah jadi ini kepingan shape-nya kita Ctrl D, kita duplikat menjadi 4 kepingan. Kemudian kita akan memberi lubang. Nah, karena yang dipakai itu adalah sisi yang dalam, berarti kiri dan atas itu kita delete atau kita kok. Kemudian caranya kita klik shape nya yang kotak biru sama yang lingkaran, kemudian union. Yang ini shape nya kita klik subtract ya, dia membuat lubang. Ini kita paskan, dia akan dimasukkan, berarti sisi kirinya harus dibuat lubang. Caranya sama seperti tadi. Klik kotak birunya, kemudian tekan shift, klik bagian yang bulat, kemudian tekan union. Nah, bagian yang tidak diperlukan dihapus. Kita coba, ternyata masuk. Ini juga bagian yang tidak diperlukan kita hapus. Akan tempatkan di bawah sini, berarti ini dibuat union. Klik yang kotaknya, kemudian shift, tekan yang bulat, tekan merger shape, bagian subtract ya. Nah, kita paskan. Kemudian yang ini bagian yang tidak diperlukan kita hapus. Lalu klik kotak segi empatnya, shift sama ini sama maaf
bagiannya dihapus, yang lainnya sebelah kiri, sebelah kanan dan bawah ya. Nah yang ini diklik shift, kemudian klik yang bagian atasnya juga. Nah dibuat substrak ya, dibolongkan atau dibuat lubang dan dicoba masuk atau tidak kepingan puzzle-nya. Inilah shape atau bentuk yang kita jadikan dasar untuk membuat kepingan puzzle gambar. Di shape inilah nanti gambar yang kita jadikan puzzle nanti kita ukur sesuai dengan ukuran puzzle-nya. Kemudian kita klik picture, pilih gambar yang kita inginkan untuk dijadikan puzzle. Kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran puzzle. Kita buat 4 kepingan ya, di Ctrl T atau duplikat. Kita pisahkan gambar-gambarnya supaya lebih mudah mengeditnya. Nah, bagian yang shape yang sudah kita beri substrak tadi kita kedepankan. Nah, kemudian kita tarik sesuai dengan urutannya. Klik gambar, kemudian klik save, maka dia intersect ya yang dipilih. Nah dia akan terpotong sesuai dengan shape yang kita buat tadi. Ini juga kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah ini karena kita salah, harus duluan gambar. Nah gambar ginjalnya klik, kemudian shape-nya ini baru intersect ya. Kemudian gambar yang ketiga kita letakkan, ini posisinya di bawah. Nah tekan gambarnya, tekan shape-nya, kemudian ya, yang terakhir tekan gambar. Kalau kita coba seperti ini jadinya dapat disatukan gitu ya. Kita edit, kita taruh di pinggir atau di pinggir kan. Ini adalah untuk tempat kita menyusun kepingan-kepingan puzzle tadi ya. Ya di ungroup, di grup ya, supaya potong-potongannya tidak terlihat. Kemudian kita tutup dengan kotak, yaitu dari shape. Kemudian kita beri lapisan. Nah, ya ini untuk tempat kita menyusun gambar, potongan-potongan gambar.
game ini meminta seperti apa. Susunlah kepingan puzzle di atas menjadi bentuk organ ekskresi yang berfungsi sebagai penyaring darah. Ya, maksudnya ini ginjal ya, gambarnya kan gambar ginjal. Ini bisa jadi seperti ini, atau bisa juga susunlah kepingan puzzle di atas menjadi bentuk ginjal gitu ya. Kalau mau disebutkan ginjalnya, kata ginjal. Tapi kalau untuk soal-soal yang sudah hot ya, jika kita mengungkapkan sesuatu jangan langsung to the point seperti itu ya, tapi kita sebutkan maknanya, fungsinya apa, kita suruh menebak gambarnya apa. Jadi di sini saya bilang dia fungsinya sebagai penyaring darah. Anak-anak akan penyaring darah itu ya ginjal gitu. Secara otomatis mereka juga belajar tanpa harus kita berkata susunlah menjadi bentuk ginjal gitu ya. Nah, kemudian kita ini acak ya. Ini langsung di drop, jadi tidak usah di slideshow. Seperti ini bisa gitu. Atau kalau ingin dengan animasi bisa juga, tapi kalau animasi biasanya untuk anak-anak yang kelas rendah ya. Nah, yang ini bisa misalnya ini kita buat dengan cara perintahnya mengklik kepingan puzzle ke kotak kosong. Kemudian kita animasikan dengan cara klik gambarnya. Kemudian kita tambah add animation, add motion pad ya. Bagian down muncul, kita arahkan tanda panahnya ke bagian yang gambar itu seharusnya dianimasikan. Kalau dia di pojok kiri ya pojok kiri. Nah, gambarnya ini letaknya di belakang ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita edit lagi. Ini misalnya yang ini sama, kita arahkan juga ke tempat yang gambar itu seharusnya berada, di pojok atas ya. Yang bawah ini juga begitu. Add motion pad bagian down, arah panahnya kita arahkan ke bagian bawah sebelah kiri. Nah, yang terakhir ini pada bagian atas sama, panahnya kita arahkan ya. Nah, selesai. Caranya kalau ada animasi kita slideshow, tidak bisa langsung. Nah, dia kan karena tadi kepingan kotaknya belum kita kedepankan, jadi nanti supaya dia terlihat kita kedepankan. Caranya kita blok ya kotak birunya, kotak yang kosong,
Kemudian kita pilih send to back atau dibelakangkan sehingga gambar ginjalnya ini ke depan. Kita coba lagi. Nah, dia sudah ke depan. Oke, seperti itulah kurang lebih